Saya, Dr. Setio, selama lebih dari 30 tahun, saya bekerja di bidang penyakit dalam. Saya telah melihat begitu banyak kisah para lansia yang berjuang mempertahankan kesehatan di masa tua. Ada yang berhasil hidup sehat hingga usia 80 tahun lebih. Dan ada juga yang harus berjuang keras melawan berbagai penyakit kronis. Dari mereka semua, saya belajar satu hal penting. Umur panjang bukan sekadar anugerah, melainkan hasil dari kebiasaan yang dijaga setiap hari. Banyak orang masih berpikir bahwa menjadi tua berarti pasti sakit, lemah, dan tidak berdaya. Padahal, tidak selalu begitu. Menjadi tua adalah proses alami. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Itulah yang membuat perbedaan besar. Sehat di usia lanjut bukan berarti bebas dari penyakit, tetapi bagaimana seseorang tetap mampu menjalani hidup dengan tubuh yang berfungsi baik, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Saya sering mengingat kisah Pak Rahman, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun. Ia datang ke klinik saya dengan keluhan cepat lelah. Setelah pemeriksaan, ternyata semuanya baik. Ketika saya tanya apa rahasianya, ia tersenyum dan menjawab, "Saya selalu bersyukur, makan sederhana, dan setiap pagi berjalan kaki 5.000 langkah. Rahasianya bukan obat, bukan vitamin mahal, tapi kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan disiplin. Proses penuaan memang membawa perubahan. Otot mulai kehilangan kekuatan, tulang menjadi lebih rapuh, kulit menipis, dan metabolisme melambat. Namun kabar baiknya, semua ini bisa diperlambat dengan gaya hidup sehat. Tubuh manusia luar biasa adaptif. Jika kita memberinya nutrisi yang baik, gerakan yang cukup, dan istirahat yang layak, tubuh akan bertahan jauh lebih lama dari yang kita kira. Saya selalu menganjurkan pemeriksaan rutin. Banyak lansia yang datang terlambat karena merasa sehat-sehat saja. Padahal, tekanan darah bisa naik tanpa gejala. Kadar gula bisa melonjak diam-diam. Pemeriksaan sederhana setiap 6 bulan dapat mencegah komplikasi berat seperti stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung. Salah satu komunitas yang sering saya kagumi adalah masyarakat di Okinawa, Jepang. Mereka memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Setelah saya pelajari, ternyata rahasianya sederhana. Makan dalam porsi kecil, banyak bergerak, dan selalu memiliki tujuan hidup. Mereka tidak berhenti merasa berguna, meski sudah lanjut usia. Mereka masih berkebun, memasak, dan berbagi cerita dengan cucu-cucu mereka. Inilah yang membuat tubuh dan pikiran mereka tetap aktif. Dalam pola makan, saya selalu tekankan 3 hal. Seimbang, teratur, dan sederhana. Kurangi garam, gula, dan lemak jenuh. Perbanyak sayur, buah, ikan, dan air putih. Lansia sebaiknya makan dalam porsi kecil tapi sering, agar sistem pencernaan tidak terbebani. Banyak orang salah paham, mengira semakin tua harus makin banyak makan. Padahal justru sebaliknya, kebutuhan kalori menurun, tetapi kebutuhan vitamin dan mineral meningkat. Hindarilah makanan cepat saji. Rasanya memang menggoda, tetapi garam dan lemaknya bisa memperparah tekanan darah tinggi dan kolesterol. Saya pernah merawat seorang nenek yang setiap sore makan gorengan. Setelah bertahun-tahun, ia mengalami penyumbatan pembuluh darah. Ia menyesal, tapi terlambat. Karena itu, lebih baik kita mencegah sejak dini. Jangan remehkan air putih. Banyak lansia mengalami dehidrasi ringan tanpa menyadarinya. Bibir kering, lemas, atau mudah pusing sering dianggap hal biasa. Padahal itu tanda tubuh kekurangan cairan. Biasakan minum sedikit-sedikit, tapi sering. Bahkan saat tidak haus. Olahraga juga kunci penting. Tidak perlu berat. Jalan santai 30 menit setiap hari sudah cukup menjaga jantung dan sendi tetap aktif. Saya sering melihat pasien yang berhenti bergerak setelah pensiun. Hasilnya, tubuh cepat kaku, dan metabolisme menurun. Bergeraklah, sekecil apapun gerakannya. Tidur yang berkualitas memperbaiki sel tubuh. Hindari kafein setelah jam 3 sore. Buat suasana kamar tenang dan gelap. Banyak lansia yang tidur terlalu malam karena menonton televisi. Padahal tubuh butuh ritme tidur yang konsisten.
Tidur sebelum jam 10 malam akan membantu hormon bekerja lebih baik. Stres adalah musuh besar yang sering tak terlihat. Banyak lansia yang tampak sehat tetapi mudah marah, gelisah, atau merasa tak berguna. Padahal, ketenangan pikiran sangat berpengaruh pada tekanan darah, daya tahan, bahkan sistem imun. Carilah kegiatan yang menenangkan hati, berkebun, beribadah, menulis, atau bermain dengan cucu. Saya juga selalu mengingatkan tentang bahaya rokok dan alkohol. Tidak ada jumlah yang aman untuk dua hal ini. Setiap batang rokok mengurangi fungsi paru. Setiap tegukan alkohol melemahkan hati. Jika ingin hidup lebih lama, hentikan sekarang. Kesehatan mental lansia sering terlupakan. Banyak orang tua yang merasa kesepian setelah anak-anaknya sibuk. Padahal, rasa sepi bisa membuat tubuh lebih mudah sakit. Bicaralah dengan mereka. Ajak bercanda, dengarkan cerita lamanya. Senyum dari keluarga adalah vitamin terbaik bagi jiwa mereka. Banyak penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi, berkembang diam-diam. Maka deteksi dini sangat penting. Jangan menunggu gejala parah baru memeriksakan diri. Ingat, mencegah selalu lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Nutrisi untuk otak juga tidak kalah penting. Omega 3, vitamin B12, dan antioksidan menjaga daya ingat dan mencegah demensia. Makanlah ikan laut 2 kali seminggu, sayuran hijau setiap hari, dan hindari makanan ultraproses. Masalah tidur sering dialami lansia. Cobalah ritual tidur yang lembut, mandi air hangat, matikan lampu terang, dengarkan musik tenang. Hormon melatonin akan bekerja lebih baik bila suasana rileks. Keluarga memegang peran besar. Lansia yang merasa dicintai sembuh lebih cepat dan jarang jatuh sakit. Sebuah pelukan bisa lebih menyembuhkan daripada sebotol obat. Keluarga adalah terapi terbaik bagi usia lanjut. Saya juga menemukan banyak pasien yang rajin beribadah, hidupnya tampak lebih damai. Mereka menerima hidup apa adanya. Tidak mudah panik. Spiritualitas terbukti memperkuat sistem imun dan memperlambat penuaan. Masalah gigi sering diabaikan, padahal gigi yang rusak membuat makan tidak nyaman dan gizi terganggu. Periksa gigi setiap 6 bulan dan bersihkan setiap pagi dan malam. Kesehatan tulang harus dijaga dengan sinar matahari pagi, vitamin D, dan kalsium. Jangan takut bergerak. Aktivitas ringan seperti yoga atau berjalan bisa memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Hati-hati terhadap risiko jatuh. Lantai licin, cahaya redup, atau karpet terlipat bisa berbahaya. Gunakan alas kaki yang tidak licin dan pegangan di kamar mandi. 1 kali jatuh bisa berakibat fatal. Jantung adalah mesin utama kehidupan. Jagalah dengan makanan rendah lemak jenuh dan olahraga teratur. Periksa tekanan darah dan kolesterol setiap 6 bulan sekali. Ingat, jantung tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian tanpa bantuan gaya hidup sehat. Penyakit diabetes sering datang diam-diam. Jangan anggap enteng. Cukup jalan kaki 10 menit setelah makan, bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Gaya hidup sederhana bisa menjadi pengobatan paling efektif. Tekanan darah tinggi disebut silent killer, karena sering tanpa gejala. Kurangi makanan asin, kelola stres, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Jangan berhenti minum obat hanya karena merasa sehat. Ginjal bekerja keras setiap hari, menyaring racun dari darah. Kurangi obat bebas, konsumsi air putih cukup, dan jangan menahan kencing. Bila sering buang air kecil di malam hari, periksakan segera. Tidak semua lemak jahat. Lemak baik dari alpukat, ikan, dan minyak zaitun membantu menjaga jantung tetap sehat. Gorengan dan daging berlemak justru yang perlu dihindari. Vaksin juga penting bagi lansia. Flu, pneumonia, dan COVID dapat dicegah dengan vaksinasi rutin. Jangan ragu berkonsultasi dengan dokter tentang jadwal vaksin Anda. Kegiatan sosial membantu menjaga semangat hidup. Lansia yang tetap bergaul memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Tertawa bersama teman bisa menjadi terapi alami yang luar biasa.
Jangan pernah merasa hidup sudah selesai di usia senja. Justru di masa inilah, seseorang bisa memberi makna. Ceritakan pengalaman hidup, ajarkan kebijaksanaan, dan sebarkan kebaikan. Semangat adalah obat paling ampuh yang tidak dijual di apotek manapun. Akhirnya, saya ingin menutup dengan satu pesan. Hidup sehat di usia tua bukan hadiah, melainkan hasil kerja keras yang kita rawat setiap hari. Saya, Dr. Setio, percaya bahwa umur panjang bukan soal angka di kalender, tapi kualitas hidup yang kita syukuri setiap pagi. Rawat tubuh, tenangkan pikiran, dan jagalah hati, karena kesehatan adalah anugerah terbesar yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dijaga dengan cinta dan kesadaran.